saat gap year kan harusnya kita mempersiapkan untuk tahun depan seperti apa. Tapi saat kita terlena sama situasi, terus kita nggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Rizky Apresiasi YouTube channel. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini aku sangat gembira, masya Allah, karena setelah sekian lama nggak ngetek video, akhirnya ngetek video dan di Jogja, insya Allah di Jogja. Jadi mungkin beberapa minggu ke depan uploadannya akan seputar UNY gitu. Oke, tanpa berbasa-basi langsung aja ke intronya. Oke, masya Allah. Kali ini aku bersama dengan seorang kakak tingkat yang masya Allah luar biasa keren. Ya, luar biasa sekali. Masya Allah dia masku ini seorang aktivis di kampus. Setuju nggak mas? Aktivis abal-abal sih. Aduh, masya Allah, rendah. Oke, jadi beliau seorang aktivis di kampus, ikut banyak UKM dan ikut beberapa kegiatan ormawa. Betul? UKM aja sih, ormawa fakultas enggak. Oke, cuma beberapa UKM. Oke, yang pertama-tama mungkin Mas bisa sih kayak perkenalan terlebih dahulu, mungkin namanya siapa, terus dari jurusan mana, jadi fokus apa? Oke, terima kasih. Selamat sore semuanya. Jadi perkenalkan, saya Adi Mustafa dari program studi pendidikan biologi 2017 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta. Oke, siap. Oke, jadi dalam video ini aku ingin sedikit mungkin sedikit tanya-tanya juga, sedikit kepo-kepo juga, mungkin sedikit ngobrol ya terkait jurusan pendidikan biologi MIPA UNY itu seperti apa. Barangkali mungkin teman-teman ada yang penasaran gitu terkait pendidikan biologi UNY itu seperti apa. Kemudian mungkin kita juga saya pribadi itu juga ingin tahu gitu ya, lika-likunya Masku ini selama jadi mahasiswa itu seperti apa. Oke, Mas Andi, kita mulai ngobrol-ngobrolnya, insya Allah. Oke. Tadi kan dari pendidikan biologi. Mas asli mana ya, Mas? Asli mana? Saya asli dari Banyumas, Republik Ngapak. Idi, masya Allah. Jadi orang Ngapak ya, dari Banyumas ya, Mas? Iya, Banyumas. Banyumas ke Jogja tuh, kalau dari Banyumas ke Jogja tuh berapa menit, Mas? Kalau Oke, jadi kalau naik bis bisa 4 sampai 5 jam tergantung perjalanannya. Kalau naik kereta itu 3 jam lebih beberapa menit. Terus kalau naik motor juga 3 jaman. Masya Allah. Yes. Lama ya 3 jam tuh? 3 jaman ya lumayan sih. Tergantung sih pengendaranya. Kalau cepat itu bisa 3 jam kurang. Soalnya saya pernah juga. Soalnya waktu itu kayak dadakan buat pulangnya, jadi bisa lebih cepat. Tapi kalau lagi santai itu bahkan bisa sampai 4 jam kok. Kayak menikmati perjalanan gitu. Iya, soalnya kan enak kan lewat jalur pantai selatan kan. Insya Allah. Kayak sambil jalan terus sambil lihat pantai ya, Mas ya. Ya nggak kelihatan juga sih ketutupan pohon-pohon di pinggir pantai. Cuma ya pantai tinggal beberapa meter lah dari jalan. Pulangnya sore gitu sambil lihat sunset gitu ya. Yang penting jangan kesorean aja, nanti di Denles itu menakutkan soalnya nggak ada penerangan jalan. Oke, siap. Oke, jadi Mas Andi ini dari Banyumas ya, kemudian di pendidikan biologi 2017 semester akhir. Insya Allah. Oke, Mas Andi kalau boleh tahu dulu, Mas Andi itu masuk ke UNY jalur apa, Mas? Jalur paling akhir, jalur mandiri. Mandiri. Oke. Oh ya, ini karena Mas Andi berhubung masuknya jalur mandiri, mungkin bisa cerita Mas pada saat itu Mas Andi sendiri itu apa ya, mungkin gimana ya Mas biar bisa masuk UNY jalur SM itu gimana Mas? Ya jadi SM di UNY kan ada banyak ya Mas. Ada SM prestasi, SM utul, terus SM pakai nilai SBM. Kalau sekarang nilainya UTBK ya. Ya terus ada juga itu 3 deh kayak. Oh iya, kerjasama. Itu kerjasama biasanya yang buat di perbatasan daerah-daerah terpencil gitu lah. Saya alhamdulillahnya lewat jalur prestasi karena saat itu syaratnya masih muda. Kalau sekarang kan katanya ya, soalnya saya kurang tahu lagi, itu sertifikatnya minimal tingkat
provinsi kalau nggak nasional. Kalau dulu tuh tahun 2017 tingkat kabupaten masih diterima, tapi sekarang tuh minimal provinsi kalau nggak nasional. Oh gitu ya, ini prestasi. Ngapain Mas ceritanya? Kalau boleh tahu. Ya karena pas SMA saya aktif di Palang Merah Remaja, jadi mengikuti beberapa lomba lah di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. Terus alhamdulillahnya dapat juara. Terus akhirnya menggunakan sertifikat itu saya daftar di Universitas Negeri Yogyakarta juga, itu atas saran dari kakak kelas saya dulu. Soalnya kakak kelas saya juga dulu tuh diterima di Universitas Negeri Yogyakarta pakai jalur SM Prestasi juga. Keren. Jadi masuknya apa ini jalur prestasi anak PMR. Yes. Agak jauh nih semua ya Mas. Ya, the power of ST. Bukan ST ya, teh anget ya. Oh, biasanya teh kalau upacara ya. Oh gitu ya. Apapun sakitnya, apapun keluhannya, teh anget obat. Oh. Iya kok masih baru tahu. Iya, pasti kalau di PMR ya, pengalaman saya ya entah di SMP dulu ataupun di SMA pasti itu bikin sebelum upacara dimulai kan biasanya dikumpulkan di lapangan, terus PMR merapat di UKS, bikin teh anget gitu buat nanti yang sakit. Jadi apapun penyakitnya obatnya tuh teh anget. Insyaallah. Oke, jangan. Oke, Mas Andi, dulu kenapa sih Mas kok jatuh hati dia sama UNJ? Maksudnya kenapa pilihannya UNJ gitu? Sedangkan banyak 1001 universitas di Indonesia gitu. Aduh, ini ceritanya panjang sekali ya. Ini berawal dari kelas 10 SMA. Dulu tuh saya bercita-cita pengen jadi guru SD. Jadi awalnya tuh saya pengennya di PGSD. Terus setelah itu kayak ada naik kelas 11 terus kenal sama teman-teman, cerita-cerita mau daftar ini mau daftar itu, terus akhirnya goyah. Dulu akhirnya pingin di bukan keguruan. Terus akhirnya pas kelas 12 nggak ikut yang senam PTN kan. Senam PTN harusnya ikut pemeringkatan 50% dari siswa kan, dari seluruh siswa. Karena nggak lolos itu akhirnya langsung mempersiapkan SBM. Terus bingung juga SBM-nya di mana sih, karena waktu itu pun kayak gengsinya tinggi gitu loh. Jadi lihat teman daftar sini, teman daftar sana, akhirnya ngikut itu. Terus akhirnya waktu pengumuman dapat warna merah. Gitu. Terus akhirnya kembali ke tujuan awal dulu pas kelas 10. Oh iya, pengen jadi guru. Terus akhirnya kayak buka yang kayak keguruan kayak UNS, UNES. Terus masuk UNJ soalnya nggak mau jauh-jauh juga kan dari Banyumas. Terus dilihat kok PGSD itu aslinya buat soshum, kan nanti linjur kan. Sedangkan aku juga SBM-nya ambilnya Saintek juga. Terus kalau nanti pakai nilai SBM kan nggak bisa. Akhirnya pakai yang nggak pakai nilai SBM. Terus tapi aku nggak mau ujian ke univnya langsung. Soalnya irit biaya juga. Terus akhirnya dengar teman-teman juga ada yang mau daftar, teman se-PMR-an ya, karena sama-sama lomba bareng kan, sama-sama dapat sertifikat yang sama. Terus teman-teman itu pada mau daftar di SM Prestasinya UNJ. Ya bolehlah dicoba. Lagi pula UNJ juga dekat Jogja, terus juga ex-IKIP, maksudnya Universitas Keguruan terbaik di Indo juga kan, nomor 1. Jadinya mantep dah di UNJ. Tadi ya mungkin Rizky tertarik juga sih, misalnya hal-hal seperti kayak dulu pernah kayak tergiur gitu karena temennya mungkin pilih universitas ini gitu, kayak kita kan jadi termotivasi dan kita malah ikut-ikutan gitu untuk milih yang sama gitu. Ya tapi nggak sadar kemampuan sih. Itu kadang-kadang akhirnya terlena dan maaf, selamat mengikuti SBM 2018. Insyaallah merah. Ya, mungkin itu bagian dari apa ya Mas, cerita sebuah perjuangan ya Mas. Iya, perjuangan sekali ya, soalnya yang mulai dari nggak ikut pemeringkatan selama PTN, SBM itu udah ditolak. Terus sebelum ini juga ikut yang kedinasan itu juga gagal. Terus sebelumnya juga daftar politeknik yang PMDK ya, politeknik pakai jalur rapot, itu juga gagal. Ini banyak lah pembelajarannya di situ. Tapi, harus sabar. Iya bener ya, harus sabar juga. Karena mungkin ya mungkin ada sedikit ujian lah ya yang harus dilalui terlebih dahulu dan akhirnya menjadi mahasiswa UNJ. Insyaallah keren. Oke, mau tanya lagi apa dia? Oke, tadi jalurnya kan sudah ya SM, terus tadi mungkin ada sedikit kaliku kenapa akhirnya milih ke UNJ gitu, pendidikan biologi.
Oke, mungkin Mas Andi bisa cerita nih Mas dikit-dikit terkait kira-kira apa aja sih Mas yang dipelajari gitu di pendidikan biologi? Ya jadi di pendidikan biologi itu menurut saya ya itu nggak beda jauh sama yang waktu SMA, cuma kayak pendalamannya lebih dalam lagi. Soalnya kalau dibilang kita kayak SMA juga materinya sama, tapi itu beda di pendalaman. Kayak misalnya pas SMA kita itu belajar tentang kayak sel, terus asam asam amino dan lain-lain gitu. Ya itu sebatas itu gitu, tapi saat di SMA itu langsung dikulik lagi kenapa asam aminonya terbentuk dan lain-lain sampai mengulik-ngulik. Terus kayak pas SMA juga kalau bagian tumbuh-tumbuhan paling kalau partikel terkecil itu di mempelajari tumbuhan tuh di pita Kaspari yang di tumbuhan di batang itu, sedangkan waktu di kuliah itu lebih dalam lagi pita Kaspari itu kenapa terbentuk gitu sih. Itu ya terkait mungkin sekilas ya Mas. Iya, tentang biologinya sih 11-12 sama SMA cuma jauh lebih dalam juga. Terus selain itu juga kita belajar tentang ilmu kependidikannya juga, mulai dari psikologi pendidikan, manajemen pendidikan, kurikulum, terus strategi pembelajaran. Terus ada juga banyak lah tentang yang pendidikan gitu. Tadi ya mungkin belajar biologi secara lebih mendalam ya, karena mungkin hampir sama katanya Mas Andi sama kayak biologi pas zaman SMA ya kan. Terus ada inputan juga atau pembahasan terkait tentang kurikulum lah ya kan. Cara buat RPP ya nggak Mas? Iya bisa RPP tapi itu kalau udah semester atas sih, semester 6, semester 4, 5, 6 ke atas. Kalau masih 1, 2, 3 kayaknya belum RPP. Nah, masih basic-basicnya gitu. Iya masih basic-basicnya. Terus kalau perbedaannya lagi, kalau SMA kan hanya sebatas teori. Nah kalau di kuliah itu prakteknya itu banyak banget. Bahkan bisa dibilang kalau di MIPA kan jurusannya kan kimia, fisika, IPA, matematika, biologi. Nah, biologi itu terkenal dengan prakteknya banyak, laporannya banyak gitu. Jadi kalau kalian bermindset waktu SMA biologi itu hafalan, tapi saat kalian kuliah pasti mindset itu akan berubah total. Karena kita akan praktek langsung, terjun langsung ke lapangan seperti itu. Oke, tadi Mas Andi bilang kayak banyak praktek gitu ya Mas. Mungkin bisa di-sharingkan Mas, mungkin terkait pengalaman prakteknya seperti apa sih Mas? Ya kalau pengalaman prakteknya sih mungkin kalau dulu ya tuh awal-awal pas kan masih dasar-dasarnya itu masih kayak uji makanan juga pernah, yang uji protein, uji karbohidrat itu pasti di SMA pernah. Tapi ini lebih kayak kalau SMA kan kayak laporannya asal boleh lah, yang penting bikin laporan. Kalau kuliah tuh nanti mulai dicek dari latar belakang, daftar pustaka dan lain-lain. Misalnya minimal 3 buku atau 1 jurnal, apa gitu. Itu sih perbedaannya di letak laporannya. Selain itu juga perbedaan yang praktikum yang lainnya tuh kayak praktikum tentang lingkungannya. Kalau di SMA pasti kan tentang lingkungan cuma di daerah sekitar, misalnya ekosistem kita bikin plot gitu, terus kita taruh di situ, terus kita data biotik sama abiotiknya apa aja. Kalau yang di kuliah ini praktikumnya kita bisa langsung ke lapangan, misalnya kayak semester 5 kayaknya, ya 5 kalau nggak 6. Itu kita yang di mahasiswa biologi, pendidikan biologi itu langsung terjun ke lapangan. Jadi waktu kita mempelajari tentang ekosistem hutan, kalau pendidikan biologi UNY kemarin itu ke Turgo di kaki Merapi. Itu pas angkatannya Mas ya? Iya, terus waktu itu ekosistem mangrove kita di Pasir Mendir, terus ekosistem pantai kita nanti di Pantai Krakal, Pantai Sunda gitu. Jadi lebih banyak jalan-jalannya sih. Tapi habis jalan-jalan terbitlah laporan praktikum. Keren. Itu mungkin salah satu dari pembelajarannya Mas. Sembari kita jalan-jalan mungkin ya, kita juga bisa jalan belajar ya. Mungkin di area laut, gimana ya, mungkin misalnya kita harus masuk ke dalam, kita mungkin berenang lah ibaratnya. Lah ngomong-ngomong laut jadi inget. Harusnya semester 6 kemarin tuh kita sekelas semuanya, seangkatan deh. Itu harusnya ke Karimun Jawa. Insya Allah. Tapi
tiba-tiba COVID menyerang. Akhirnya waktu itu hamin seminggu, kalau nggak hamin 2 minggu, di cancel semuanya. Terus jadinya kita nggak jadi ke Karimun Jawa buat ambil data di Karimun Jawa. Mungkin suatu saat nanti Mas Andi bisa kesana sendirian ke Karimun dan main-main nggak bikin lapor. Amin insyaallah ya. Jadi mungkin itu ya tadi terkait pendidikan teknologi yang apa ya, di sudut pandangnya Mas Andi lah ya. Seperti itu. Oh ya Mas, ngomong-ngomong Mas Andi kan apa ya, yang saya tahu Mas Andi itu kayak yang orang yang sibuk gitu. Saya aktif di organisasi apa ya, UKM. Ya. Mas Andi ikut berapa UKM Mas selama jadi mahasiswa ini? Sampai sekarang nih. Kalau sampai sekarang sih aktifnya masih 1. Soalnya kayak yang 1 kalau udah lengser ya udah nggak aktif kan ya. Jadi kalau dulu tuh kalau Hima kan wajib ya walaupun cuma anggota, tapi kita tetap anggota Hima walaupun bukan pengurus Hima. Terus kalau yang UKM ikut KSR sama ini DPM. Insyaallah. DPM Unif. Oke. Berarti dulu kan Mas sejak SMA ya Mas ikut PMR gitu? Iya, sejak SMP. SMP, insyaallah. Kalau SMP itu namanya apa Mas? PMR juga, PMR Madya. Terus kalau SMA PMR Wira. Kalau kuliah? KSR, insyaallah. Jadi ternyata beliau aktivis di Palang Merah ya. Insyaallah, keren. Mungkin nanti kalau udah lulus tes sarjana jadi pembina mungkin atau mungkin naik level lagi Mas, ada nggak Mas? Ada sih kalau naik level lagi dari KSR ke TSR, Tenaga Sukarela. Insyaallah. Kalau mungkin siapa tahu kan tadi berkenan di suatu saat nanti, siapa tahu. Ya, siapa tahu nanti di Banyumas aja ya. Setelah lulus kan balik ke Banyumas. Kembali ke kampung halaman ya, dari sana. Insyaallah. Oke. Oh ya Mas, ngomong-ngomong Mas Andi punya nggak Mas Instagram? Sekarang promosi sekalian. Oh, Instagram ada. Tapi Instagramku tuh cuma dipakai buat paid promote. Oh, insyaallah. Buat paid promote sama kegiatan-kegiatan kampus. Soalnya kan biasanya kegiatan kampus itu kepanitiaan lah. Intinya kepanitiaan kampus kan biasanya ada harus upload ini, harus upload itu di sosial media. Kita akhirnya bikin Instagram. Instagramnya Andi. Nanti dulu lupa. Oke. Andi _ Mo69, kalau enggak Andi Mo _69, lupa lah. Pokoknya cari aja. Iya, kalau enggak itu ya ini insyaallah. Kebolak-balik ya. Iya, soalnya ya itu buat kepanitiaan aja sih. Oh ya, Mas kan dari Banyumas ke Jogja ngerantau nih. Apa sih Mas alasannya yang membuat Mas Andi itu kayak meneguhkan hati gitu, akhirnya bisa berkeinginan gitu untuk survive di kota orang? Apa Mas alasannya? Alasannya buat ngerantau, buat bertahan di sini sih paling gampang ya, pengen lepas dari pengawasan orang itu. Soalnya kan saya anak terakhir kan, dengar statement anak terakhir pasti manja gitu. Tapi itu bener sih, terbukti saya maksud ya. Oh ternyata itu benar itu non. Itu terbukti bener. Jadi waktu awal-awal di Jogja semester 1 semester 2 itu bener-bener homesick. Kayak ya ampun kok jauh dari orang tua kayak gini ya. Aduh, kayaknya tahun depan masih ada kesempatan. Carilah kampus lain lah gitu. Sampai pokoknya saking homesicknya itu berat badan turun 10-15 kilo. Masya Allah gitu ya. Oh jadi ada sisi positifnya juga ya. Kalau homesick itu bisa buat kalian yang pengen ngurusin badan nih. Kalau ya, sampai orang-orang rumah tuh kaget. Pulang kok kurus banget. Gitu ya. Oke, siap. Terus akhirnya di semester 3 kan kayak udah mulai, semester 2 akhir lah kayak mulai beradaptasi, udah kayak akrab sama teman-teman kelas. Terus udah mulai aktif di UKM juga. Terus akhirnya aku punya teman-teman dari jurusan lain, dari fakultas lain, akhirnya kayak udah nyaman. Terus akhirnya udah nggak homesick. Terus udah nggak homesick malah naiknya lebih drastis. Akhirnya berat badannya naik. Naik lagi ya? Iya, turunnya sekitar 11-12 kilo, naiknya 20-an. Masya Allah. Gitu ya, jadi mungkin gini Mas, hikmah yang Rizky dapatkan pas Mas bilang gitu, mungkin kalau kita banyak pikiran tuh malah kayak menjadi beban gitu ya. Akhirnya berat badan turun ya. Kalau lagi enjoy, santai, malah subur. Masya Allah. Oke. Oh iya Mas, ini Mas, Mas ada nggak sih Mas satu tips gitu ya biar
ya apa ya, tetap berjuang kan tadi Mas Andi apa ya, mungkin di gagal di SNM, gagal di SBM, mungkin Mas Andi punya tips atau mungkin punya trik. Tips sama trik sih nggak ada, yang penting jangan menyerah aja. Selama itu masih ada yang buka pendaftaran berarti kita masih bisa kuliah kayak gitu aja. Soalnya dulu kan sempat kalau SMUN ya kan tahun 2017-2018 kan kayak bukannya akhir saat kampus lain itu udah mulai persiapan ospek, persiapan PKKMB, udah mulai daftar ulang. UNJ tuh masih buka pendaftaran sampai ada tetangga yang bilang udah keterima di mana? Belum, ini baru mau daftar. Emang ada kampus yang buka. Lah, kalau dengar ucapan kayak gitu udahlah pede aja sama diri sendiri gitu. Kan kita udah punya kemampuan gitu. Jadi selama ada kampus yang membuka pendaftaran, ya udah daftar aja gitu. Selama itu masih passionnya kita gitu, masih masuk keinginan kita, nggak apa-apa daftar, dibanding nanti kalau kita ternyata mandiri gak didaftar, terus tiba-tiba kita gap year, terus saat gap year kan harusnya kita mempersiapkan untuk tahun depan seperti apa, tapi saat kita terlena sama situasi, terus kita nggak mempersiapkan kan nanti kayak 1 tahun terbuang sia-sia gitu sih. Iya sih, itu. Jadi yang penting masih ada yang buka, terus sesuai dengan passion kita daftarin aja. Pantang penyerah. Ini itu saran ya terkait biar tetap terus berjuang gitu ya. Insyaallah keren. Oke. Ada nggak Mas satu motivasi yang Mas Andi miliki, mungkin bisa di-sharingkan ke teman-teman penonton gitu ya. Siapa tahu motivasi. Kan. Ya, siapa tahu kan mungkin satu kata, 2 kata gitu ya. Motivasiku apa ya? Yang penting itu lakukan apa yang aku sukai gitu aja sih. Jadi saat kamu menjalankan sesuatu tuh kayak gak ada beban gitu. Jalankan apa yang kamu sukai biar kita menjalankannya dengan senang. Terus happy. Terus akhirnya kita makmur seperti ini. Masya Allah. Oke, jadi siap ya. Jadi salah satu quotes-nya Mas Andi adalah jalani dengan bahagia gitu. Iya. Apa yang kita senang tuh jalani aja. Oke, jadi mungkin itu ya teman-teman, tadi terkait pembahasan terkait jurusan pendidikan biologi tadi seperti apa, kemudian tadi juga ngobrol-ngobrol terkait lika-likunya Mas Andi gitu ya di pendidikan biologi dan selama jadi mahasiswa gitu. Oke, jadi sudah mungkin seperti itu. Terima kasih banget buat teman-teman yang sudah nonton, terima kasih juga buat yang sudah subscribe ya, kemudian terima kasih juga buat yang selalu mendoakan subscribe di channel. Terima kasih, sampai jumpa di next video. Dan bila mana di dalam video ini ada mungkin kekurangannya, ada salah-salah kata saya dan Mas Andi, mohon maaf. Kemudian jika ada yang mungkin terasa tersindir atau mungkin merasa kayak terlukai hatinya, mohon maaf ya, karena baik lagi gitu ya, kita cuma sharing-sharing, ngobrol-ngobrol aja seperti itu. Jangan bosan untuk nonton Rizky Apresiasi Channel. See you di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.